PKS mau usung Rizik, cocok sekali. Mari kita dukung. Ya, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengatakan pihaknya belum memutuskan untuk mengajukan Rizik pada Pilpres 2024. Belum ada pembicaraan yang sifatnya struktural, demikian kata Mardhani usai acara Total Politik di Warung VOB KWB Jakarta. Secara bahasa, kalau belum memutuskan artinya ada kemungkinan sudah memikirkan ke arah sana. Mungkin sudah ada rencana untuk mengusung Rizik entah sebagai capres ataupun cawapres. PKS mengusung Rizik memang tidak mengherankan, karena pada dasarnya PKS ini partai yang tidak berguna dan juga tidak memberikan kontributif positif untuk politik di Indonesia. Kadernya banyak yang konyol. Wilayah yang dipimpin kader PKS banyak yang tidak berkembang. Otaknya cuma mikir agama melulu. Kalau ditanya partai apa yang menjual agama untuk kepentingan politik, ya maka PKS jawabannya. Mardhani mengatakan tidak ada keterikatan partai antara PKS dengan Rizik. Rizik bebas menentukan langkah pada pemilu 2024 nanti. Habib Rizik punya kebebasan dan kemandirian untuk buat keputusan, kata Mardhani. Mardhani belum tahu bebasnya Rizik dari penjara akan berdampak bagi PKS atau tidak. Akan tetapi secara pribadi hadirnya Habib Rizik membawa keberkahan. Saya pribadi merasa banyak sekali keberkahan beliau secara pribadi, demikian katanya. Kalau PKS berniat dukung Rizik di Pilpres, seharusnya kita dukung juga. Bahkan perlu kita doakan semoga Rizik bisa yakinkan sebagian partai untuk berkoalisi sehingga punya cukup power mengusung Rizik. PKS terlalu gurem sehingga tak bisa usung capres sendiri seperti PDIP. Mungkin kalian berpikir Rizik kalau jadi capres pasti akan langsung kalah meski belum pemilihan sekalipun. Benar, Rizik adalah kartu mati. Rizik akan jadi racun bagi pasangannya. Mungkin kalian berpikir kenapa PKS begitu bodoh melirik orang seperti Rizik. Mungkin kalian berpikir lagi, kenapa PKS begitu bodoh melirik orang seperti Rizik. Mungkin kalian berpikir Rizik kalau menjadi capres pasti akan langsung kalah meski pemilihan belum sekalipun. Benar, Rizik adalah kartu mati. Rizik akan menjadi racun bagi pasangannya. Mungkin kalian berpikir lagi kenapa PKS begitu bodoh melirik orang seperti Rizik. Kalau PKS waras dan pinter, tidak mungkin wilayah yang dipimpinnya tidak berkembang. Kenyataannya pemimpin dari partai ini rata-rata tak becus. Mimpi surga melulu sih. Rakyatnya pun mau-mau aja dibuai dengan janji surga. Lihat saja kota penyangga Jakarta, pemimpinnya dari PKS, maju nggak? Tak ada perkembangan membanggakan, itulah gambaran PKS. Identik dengan jualan agama tapi wilayah tidak maju. Bayangkan kalau partai penguasa parlemen saat ini adalah PKS. Bisakah kalian bayangkan negara ini akan mengarah kemana? Hancur dan berantakan. Agama dinomorsatukan, tidak apa-apa, negara susah, yang penting masuk surga. PKS dari dulu tidak memiliki kader hebat, makanya mereka mau menggait Rizik untuk mendulang suara-suara pendukung bodoh yang bisa ditipu pakai janji surga. Ayo PKS ajak partai lain usung Rizik demi kejayaan Indonesia di masa mendatang. Tapi ini tidak gampang, karena siapa yang mau menggandeng Rizik? Prabowo sudah kapok. Anies juga tampaknya mau melepaskan diri dari kelompok Rizik dan kawan-kawan. AHY juga pasti mikir, karena sudah pasti bakal kalah telak secara memalukan. Ganjar malah tidak mau, karena dia terkenal keras dengan intoleransi dan radikalisme. Dan kalau menurut Mardhani semua keputusan ada di tangan Rizik, memangnya Rizik tidak pernah ngaca? Sudah pernah dipenjara berkali-kali, masih tidak sadar mau ikut Pilpres. Sampai kiamat pun tak bisa. Mungkin dia berpikir dia punya karomah, punya kesaktian, dielulukan pendukung super bodoh, tamu istimewa Raja Arab, lantas jadi besar kepala dan merasa pantas ikut Pilpres. Ngaca dulu woy. Kalaupun misalnya ngotot mau Pilpres, ikut duet sama Novel Bamukmin, Novel mau jadi cawapres, bahkan sesumbar didukung belasan juta umat PA 212, Rizik pasti didukung lebih banyak orang lagi. Kalau digabung akan menjadi duet mematikan dan disegani di Indonesia. Bahkan akan sangat menggembarkan dunia. Media asing pasti akan ikut meliput karena terheran-heran. Fenomena ini pasti akan lebih heboh dibandingkan dengan Citayam Fashion Week. Saya pribadi berharap Rizik ikut Pilpres karena jaminan box office dan pasti sangat menghibur. Kapan lagi bisa ikuti pemilu sambil menonton lawak dan tertawa lepas? Kalau tersangkut status narapidana, bikin pengecualian saja untuk dua orang ini. Bagaimana menurut Anda? Demikian artikel ini ditulis oleh X Hardi. Terima kasih.